Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km persegi dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa. Populasi yang tinggi dan budaya yang beragam membuat Kalimantan Selatan menjadi sebuah provinsi yang potensial di Indonesia. Halo Kayapa Habar Pian Sabaratan. Halo, apa kabar semua pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kita telah berada di Bandara Samsudinur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan setelah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Sesaat lagi kita akan menuju ke Kota Baru dan akan bertemu dengan salah satu wakil rakyat yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan 2. Siapakah wakil rakyat kita? Kita akan ikuti terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah. Suku bangsa Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya adalah suku Banjar, Dayak Bakumpai, Dayak Baraki, Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, dan Dayak Bukit Ngaju. Dalam proses pemilihan legislatif, Kalimantan Selatan terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, tim Suara Dapil akan bersama dengan Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2. Daftar pemilih tetap masing-masing kota atau kabupaten Kalimantan Selatan 2. 1. Kabupaten Tanah Laut, daftar pemilih tetap 228.656. 2. Kabupaten Kota Baru, daftar pemilih tetap 225.482. 3. Kabupaten Tanah Bumbu, daftar pemilih tetap 211.683. 4. Kota Banjarmasin, daftar pemilih tetap 479.626. Dan 5. Kota Banjarbaru, daftar pemilih tetap 143.022. Data pemilih daerah pemilihan Kalimantan Selatan 2 adalah data pemilih 1.331.785. Pengguna hak pilih 930.819. Jumlah suara sah 841.123. Jumlah suara tidak sah 89.696. Partisipasi pemilih 69,89%. Angka golput 30,11%. Jumlah kursi di DPR RI 5 kursi. Bilangan pembagi pemilih 168.225. Anggota legislatif dari Dapil Kalimantan Selatan 2 adalah Dr. Haji Muhammad Zairullah Ashar dari Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Adrian Syah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Haji Hasnur Yadi Sulaiman dari Partai Golongan Karya, Dr. Andes Haji Syahrani Mataya dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SH dari Partai Persatuan Pembangunan. Halo, apa kabar pemirsa? Saat ini tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan telah sampai di Kabupaten Kota Baru, tepatnya di Pantai Siring Laut. Dan sesaat lagi kita akan menemui anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan 2 saat menemui konstituennya di Dapil dan menyerap aspirasinya. Mau tahu siapa anggota DPR RI tersebut? Ikuti terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan.
Sesampainya di Kota Baru, saya langsung menuju ke daerah pesisir pantai. Kenapa? Karena Kota Baru identik dengan letak geografisnya di daerah maritim. Tim Suara Dapil berharap bisa bertemu dengan anggota DPR RI yang sedang melakukan kunjungan daerah pemilihan di sana. Tim Suara Dapil menuju ke Kampung Nelayan Desa Rampa yang letaknya sekitar 1 km dari pusat Kabupaten Kota Baru. Assalamualaikum. Oh, Hamdan. Apa nih? Lagi kumpul-kumpul lah. Oh, iyalah. Aku lagi lihat-lihat dulu nah. Kebetulan lagi reses lah. Oh, iya. Jadi reses itu artinya anggota dewan ini turun kembali ke kampung, ketemu dengan masyarakat, apa-apa kira-kira aspirasi. Nah, kebetulan ini termasuk koperasi kita ini. Iya. Ini bagaimana? Ini salah satu tugas dari kami. Aku sebagai anggota DPR RI di Komisi 6 Pembinaan Koperasi, termasuk nelayan kita gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngomong-ngomong tentang mesin rusak nih. Saya pas lagi di Koperasi Komunitas Nelayan Tradisional dan saya bertemu dengan, mohon izin Bapak, maaf mengganggu, saya dengan Ratna dari Suara Dapil. Saya Sarani Mataya, anggota DPR Dapil 2 Kalimantan Selatan Kota Baru ini di Komisi 6 sekarang. Ya, berkaitan dengan koperasi. Kalimantan Selatan 2. Ya. Pas tempatnya. Pas tempatnya ini ya. Halo Pak, saya dengan Ratna. Bapak dengan Pak? Hamdan, Ketua Koperasi. Hamdan. Kalau boleh tahu Pak. Iya. Nggak apa-apa ya Pak Sarani. Nggak apa-apa. Saya langsung tanya konstituennya loh ini dulu Pak. Silakan. Ini binaan saya ini. Silakan. binaan. Iya. Apa sih tadi mesin rusak tuh apa sih? Kita kan nelayan kan pakainya mesin ini dongeng. Oh ya. Terus kadang-kadang kalau nelayan mau beli mesin itu kan harganya mahal. Betul. 2 tahun itu dipakai udah rusak gitu. Jadi kita butuh bantuan mesin lagi. Kemana alhamdulillah udah dibantu sama Bapak pelatihannya, memperbaiki mesin gimana, sampai ada pelatihan? Udah alhamdulillah. Kebetulan kita di Komisi 6 itu kan di Kementerian Perindustrian. Iya. Nah, itu lengkap nanti anunya. Nah, bahkan nanti ini saya minta mereka beberapa tenaga-tenaga yang nanti kita persiapkan untuk menjadi mekanik dalam perbaikan mesin-mesin itu. Jadi kita akan latih nanti. Mesin rusak meminta baru, tapi mesin rusak itu diperbaiki gitu. Perawatannya, ada perawatannya biar tahu nelayan itu. Kayaknya makin dia agak lama. Iya, sampai digunakan lama gitu. Jadi pembinaan kepada nelayan itu juga pendidikan juga, memberikan pendidikan untuk pendidikan. Nanti kita mekaniknya orang-orang dari anak-anak mereka juga nelayan. Kita latih nanti apa aja. Nanti kita kasih alat. Peralatannya, kuncinya dan apa-apa sebagainya. Sebenarnya nanti ada bengkel khusus lah untuk perbaikan itu. Coba saya mau minta kita ke tempatnya ibu-ibu aja Pak. Ayo Pak, temenin saya. Temenin. Tim Suara Dapil bersama Syahrani Mataya kembali melanjutkan perjalanan ke Desa Rampa untuk melihat proses pembuatan kapal sambil berinteraksi langsung dengan nelayan dan keluarga mereka. Kedekatan dengan para nelayan tak perlu tim Suara Dapil ceritakan. Lihat saja interaksi Syahrani Mataya dan mereka yang seakan tak berjarak ini. Kehidupan warga Desa Rampa sangat sederhana. Mereka mencari sesuap nasi dari menangkap ikan dengan pendapatan 50.000 hingga 100.000 per hari. Membuat ikan asin dengan pendapatan maksimal Rp50.000 per hari, atau membersihkan kulit udang dengan pendapatan sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 per hari. Selanjutnya kami menuju ke Desa Rampa Baru, yang juga merupakan desa nelayan, untuk melihat interaksi Syahrani Mataya dalam menyerap aspirasi rakyat di dapil beliau. Pak Syahrani Mataya telah bina. Selanjutnya kita akan mengikuti Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan di UKM ya Pak ya? UKM, ya. Selanjutnya akan melihat ke UKM. UKM kita. Tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Hidup Rampa! Selanjutnya kami menuju ke Desa Rampa Baru, yang juga merupakan desa nelayan, untuk melihat interaksi Syahrani Mataya dalam menyerap aspirasi rakyat di dapil beliau.
kami masyarakat Rampa Baru khususnya, pada umumnya masyarakat di seluruh Kabupaten Kota Baru merasa terbantukan sekali dengan adanya beliau terpilih sebagai anggota DPR RI. Nah, kenapa? Di bidang nelayan beliau sangat membantu dari sisi peralatan, bantuan mesin, alat tangkap, segalanya. Dan itu adalah sebagai alat penunjang dari kegiatan-kegiatan nelayan. Usai menyelesaikan tugas dan berpisah dengan anak-anak nelayan yang melepas kami dengan ceria, kami berencana melanjutkan perjalanan ke Politeknik Kota Baru. Namun mendadak Bapak Syarani Mataya dan tim Suara Dapil mendapatkan informasi bahwa salah satu konstituen sekaligus tokoh politik Kota Baru, Usman Pahero, dibacok oleh orang tak dikenal saat hendak melaksanakan sholat subuh pagi tadi. Rasa kepedulian yang tinggi membuat Syarani Mataya langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baru, menjenguk tokoh politik Kota Baru yang terkena luka bacok di bagian kepala. Dari Rumah Sakit Kota Baru, Syarani Mataya dan tim Suara Dapil langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Politeknik Kota Baru. Pak Syarani, selanjutnya setelah kemarin melihat desain nelayan, kita menyerap aspirasi. Saat ini saya ada di Politeknik Kota Baru. Ini Politeknik termasuk yang baru atau? Ini sudah lama, sejak saya jadi bupati dulu. Oh. Jadi saya bangun ini untuk meningkatkan pendidikan. Saya cerita kemarin susahnya pendidikan di Kota Baru. Betul. Ya. Dan ini perwujudannya. Iya, ini perwujudannya. Saya mau lihat. Iya, silakan. Bapak, boleh. tunjukkan ke saya seperti apa. Silakan. Politeknik Kota Baru adalah salah satu perguruan tinggi swasta Kota Baru yang berdiri sejak 11 Januari 2003. Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kota Baru diarahkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional di berbagai bidang dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 4 program studi di Politeknik Kota Baru antara lain program studi teknik mesin, program studi teknik listrik, program studi teknik sipil, dan program studi administrasi bisnis. Saat ini jumlah mahasiswa Politeknik mencapai 450 mahasiswa. Kita akan mencoba bagaimana pendidikan ini supaya masyarakat tertarik dengan tempat pendidikan kita gitu, program-program kita. Mungkin waktu itu juga kita tidak begitu menarik pembiayaan yang begitu tinggi gitu, karena mengawali. Nah sekarang sudah sekian ini, artinya kan kemampuan ini, pengelolaan Politeknik ini, apakah kita juga masih memungut kepada mahasiswa gitu? Terbagi kan 2, ada rekayasa kan terdiri dari yang 3 prodi teknik tadi, itu 2.500.000 untuk satu semester ya. Ya, dan untuk yang bisnis 2.250.000. Selanjutnya tim Suara Dapil menuju ke laboratorium mesin. Nah, di sini masih banyak ternyata pekerjaan rumah Bapak Syarani Mataya untuk memberikan bantuan bagi mahasiswa, para pengajar, demi mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berwawasan luas. Tanpa mengenal rasa lelah, seusai dari Politeknik, Syarani Mataya dan tim Suara Dapil menuju ke usaha kecil menengah sektor perikanan, yaitu UKM Amplang Ikan Tenggiri Saijaan, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri nomor 12, Semaya, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru.
UKM ini memproduksi amplang dari ikan tenggiri yang didapatkan dari hasil laut Kabupaten Kota Baru. Dalam sehari, UKM ini mampu mengolah 50 kg ikan tenggiri untuk menghasilkan 150 kg amplang yang siap dipasarkan di daerah Kalimantan Selatan. Dalam operasionalnya, UKM ini mempunyai 9 orang karyawan yang bertanggung jawab dari pembersihan ikan, pengolahan, sampai pengemasannya dengan pendapatan karyawan berkisar Rp50.000 hingga Rp75.000 per hari. Ada hambatan-hambatan apa sih? Alatnya kurang atau apa? Hambatan ada, kadang-kala apalagi ini kan mau lebaran, kadang-kala kan kita harus nyetok ikan. Kan freezer cuma dua. Oh, freezer alat pembeku ya, alat pembeku tuh hanya 2. Kalau penuh kan mungkin nggak sampai sebulan kita produksi. Kalau bisa sih dibantu. Benar ya, dibantu untuk alat-alat benar ya Mbak ya. Halo Pak Syarani. Gimana? Saya tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak ini. Informasi ya? Banyak informasi dan banyak juga ternyata kebutuhan-kebutuhan UKM yang harus dilengkapi gitu. Yang harus dilengkapi. Antara lain tadi alat ya Mbak ini ya. Ya nanti itu bagaimana? Karena ini kebetulan saya kan di Komisi 6 sekarang ini. Betul. Jadi berkaitan dengan Kementerian Perindustrian, kemudian juga BUMN, Kementerian BUMN. Nah di perindustrian itu memang ada peralatan-peralatan yang begini yang bisa diperbantukan kepada UKM. Kemudian jadi dari koperasi juga dong. ada ya. Ini bisa sinergi mitra kerja ini dengan mitra kerja ini Pak. Betul. Jadi kalau di perindustrian itu dia industri kecil menengah, nah ini seperti ini kan. Nah kemudian UKM-nya lain lagi nanti di koperasi, usaha kecil menengah. Nah itu di permodalan bisa keluar dari situ. Mungkin bisa kita perbantukan mereka nanti ya. Selanjutnya kita mau melihat kemana lagi nih? Kita lihat-lihat ke depan. Ada tokonya ya Mbak ya? Ada toko kecil etalase, kita lihat etalasenya. Selanjutnya, Syarani Mataya dan tim Suara Dapil melanjutkan perjalanan menuju ke peternakan sapi dan bengkel yang merupakan binaan dari Syarani Mataya di daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. Nah, akhirnya kami sampai juga di wilayah perkebunan sawit di daerah Gunung Aru, Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Pulau Laut Timur. Kelompok usaha peternakan sapi di Kabupaten Kota Baru mempunyai 3 kelompok usaha dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah 30 orang. Awalnya, sapi bantuan berjumlah 30 ekor sapi saja. Dan saat ini, sapi-sapi itu mencapai 400 ekor. Apa kabar? Kabar baik setelah kita perjalanan. Tadi kita sudah ke UKM kan ya, lihat juga bagaimana orang bikin amplang apa segala gitunya. Nah, di sini ya kita programkan waktu itu kurang lebih 30 ekor kalau tidak salah. 30 ekor ya, sapi. Sapi awalnya. Nah, sistemnya ternyata mereka lakukan adalah integrasi dengan sawit. Kebun sawit. Oh, integrasi. Ya, integrasi itu seperti apa misalnya? Artinya ada kebun sawit di sana, kita bagaimana pemilik kebun sawit juga memberikan kesempatan kepada petani kita di sini, peternak. Jadi sapinya boleh makan di sekitar perkebunan sawit. Jadi bekerja sama dengan petani ya Pak ya? Coba kita temuin salah satu petaninya ini. Halo Pak Wandi, saya dengan Ratna. Ayo Pak, di tengah-tengah kami Pak. Ini Pak Wandi dulu yang ngajukan anunya waktu saya jadi bupati. Mana nih? Oh, saya yang kesana coba. Kita berikan anunya itu. Pak Wandi, ini. Jadi sebagai anggota DPR RI harapannya terus sehat. Ya terus sehat, mudah-mudahan bisa membangun lagi lah, mungkin meningkatkan mungkin kayak petani-petani, peternak, mungkin petani-petani. Memberikan bantuan biar teman-temannya kamu tambah banyak. Ya, mungkin seperti itu. Ikuti terus Suara Dapil, Suara Daerah, Pemilihan. Usai melihat peternakan sapi, saatnya kita melihat kemajuan bengkel otomotif binaan Bapak Syarani Mataya. Dari mana ini Pak? Dari sapi kemudian kita kemana ini? Di sana kan tadi kita lihat sapi ya. Dengan berbagai aspirasi macam-macam gitu kan. Nah ini kebetulan
Namanya Desa Sarantiung ini. Desa apa, Pak? Sarantiung. Sarantiung. Jadi baru aspirasi kemarin kita berikan bantuan tentang peralatan perbengkelan ini. Perbengkelan. Bapak mau melihat? Ya kita sambil aku lihat evaluasi kan. Betul, Anda harus juga ada akan evaluasi. melihat benar nggak tuh ada, ya kan? Ya, benar dilakukan nggak? Benar rajin nggak orangnya? Akan gitu ya? Ya, betul. Kita lihat langsung bengkelnya. Kalau boleh kita bertanya nih, ini kan suara dapil, suara daerah pemilihan, suara dari konstituen nih. Bapak kan konstituennya Pak Syarani, karena Pak Syarani sekarang kan anggota DPR. Masih membutuhkan apa lagi masyarakat sini atau orang-orang yang bekerja di bengkel ini? Kayak spare part itu yang mungkin masih dibutuhkan. Iya. Maksudnya kan kalau kita ada jarak dari sini ke kota itu mau beli spare part, lumayan. Kesulitan. Ada Bang, listrik Bang? Kalau listrik mungkin ada penambahan daya mungkin buat trapolas aja mungkin nanti. Itulah. Oh. Pak, ini selanjutnya kita kemana? Ya gini, ada satu lagi yang aku sampaikan, akan aku perlihatkan sama Bu Ratna. Saya penasaran ini kegiatan tapi sosial lagi. Besok. Oh, besok. Jangan terkejut lah, nanti akan lihat besok ya. Ini mau ada kejutan. Ini kita sudah selesai ini melihat bagaimana bantuan-bantuan sudah kita sampaikan. Betul, bantuan, aspirasi sudah diserap, suara dapil sudah diserap semua. Jadi besok masih ada lagi. Assalamualaikum. Yuk. Suara dapil pemilih Anda, Pak. Hari selanjutnya, pagi-pagi sekali, tim Suara Dapil menuju ke Pantai Siring Laut. Tim Suara Dapil penasaran, kejutan apa yang disiapkan oleh Bapak Syarani Mataya untuk kami lihat. Wah, ternyata beliau mengadakan jalan sehat bersama warga Kota Baru. Tanpa mengenal jarak, Syarani Mataya bersama keluarga berbaur dengan seluruh masyarakat Kota Baru, memenuhi lapangan Pantai Siring Laut demi mendukung program Syarani Mataya untuk berolahraga bersama konstituennya. Seru sekali kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sehat dalam rangka reses anggota DPR RI Haji Syarani Mataya tanggal 18 Februari. Dengan ini kami nyatakan dimulai. 3, 2, 1. Halo Pak, apa kabar? Ini kejutannya ini. Kejutannya yang kemarin disampaikan. Jadi jalan sehat, bersama warga masyarakat semuanya ini ya Pak? Iya. Bukan hanya dengan pejabat tapi masyarakat umum nih. Ya. Ini acara ini diadakan mengundang seluruh masyarakat di Kota Baru. Iya. Dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan 2 khususnya Kota Baru. Kota Baru. Semuanya kenal ya dengan Bapak ya, interaksinya bagus ya Pak ya. Kalau menurut saya Pak, ya tahun-tahun yang akan datang diadakan lagi lah supaya lebih maju lagi Kota Baru ini. Bagus diadakannya acara jalan santai sekarang. Ya, tahun depan bisa diadakan acara ini lagi buat masyarakat Kota Baru. Supaya Kota Baru makin sukses, makin berjaya ke depannya. Semoga sukses selalu, sehat selalu dan panjang umur. Jika ada kegiatan ini dapat rezeki banyak. Alhamdulillah. Seumur-umur kita Kabupaten Kota Baru
Tidak ada orang Kota Baru yang menjadi anggota DPR RI bukan di Jakarta. Tapi alhamdulillah, saya Ijaan memiliki putra daerah berada dan diberi amanat oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Di Dapil 2 dari Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjarmasin, Banjarbaru mempercayakan kami Haji Sarani Mataya untuk duduk di DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat kita. Jadi mohon maaf, pertemuan kita ini adalah silaturahmi. Jadi bukan kampanye. Nah, supaya jelas, ini bukan kampanye. Tidak ada lambang-lambang partai kita. Yang ada adalah Haji Sarani Mataya, orang Kota Baru, anggota DPR RI. Kemudian kita juga membantu masyarakat nelayan untuk terus berkembang. Insya Allah doakan, kalau kami masih diberikan hidayah, kita akan minta kapal spesial untuk nelayan kita di Desa Rampa dan desa seluruhnya. Doakan. Saudara-saudaraku, adik-adik dan sanak-sanak, ya, silakan Bunda. Mengucapkan kami terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kita sampai detik ini, kita masih bertunggu sejak jam 7 tadi. Ayahanda Kiai, kami terima kasih banyak yang berkenan hadir memberikan restu dalam acara kami ini. Kami mohon doa restu pada pihak pemerintahan. Terima kasih banyak yang bisa hadir pada acara ini. Tidak ada kata lain yang bisa memberikan pada pihak pemerintahan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat kepada kita sekalian. Amin. Dan Kota Baru ini kita harap untuk bisa lebih maju lagi, lebih hebat lagi. Mari kita dukung pemimpin kita yang ada sekarang ini untuk memajukan Kota Baru. Insya Allah, saudara-saudara sekalian, kami kalau diberikan hidayah akan terus berjuang untuk memperjuangkan Kota Baru yang kita cintai. Karena kami Ahmad Fardian, Haji Niza, kemudian Pojan akan terus berjuang untuk membangun Kota Baru yang lebih bagus. Ayahanda doakan kami bersama keluarga. Kami mohon maaf kalau ada kata, tutur kata, tingkah laku yang kurang baik atau kekurangan dalam acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang perasaan masih ingat pada kami, masih ingat bersama-sama kita membangun Kota Baru. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doa semangat dari masyarakat kita ya kan, supaya saya masih diberikan kesehatan, kemudian juga oleh partai masih dipercayakan untuk mewakili Dapil 2 Kalimantan Selatan ini. Melanjutkan amanah di Dapil 2 Kalimantan Selatan. Ya. Usai sudah suara dapil kali ini, suara dapil, suara daerah pemilihan. Ya. Ratna Absari bersama Bapak Syarani Mataya. Sampai kita. Sampai ketemu. Kapan acara lagi ketemu? Ya, Dah. Suara Dapil kali ini benar-benar mendapatkan pengalaman berharga dengan menyaksikan langsung bagaimana sosok anggota DPR RI selalu berusaha dekat dengan konstituennya saat kunjungan daerah pemilihan. Saksikan terus Suara Dapil dengan beragam interaksi yang dilakukan. Suara Dapil, suara daerah pemilihan. Bibir habang bakas mangina, tanda adik nambai puji. Adik saya manang di alis, aduhai bulan sahiri, putih kuning maambun pupur, kadata tinggal dawi di dapur.